Selamat datang di YT 2024 Channel. Sebelum memulai ceritanya, alangkah baiknya jika kalian support channel ini dengan cara subscribe, like, komentar, share di sosial media kalian agar channel ini cepat berkembang. Nyalakan juga lonceng kalian supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Di chapter sebelumnya di kerajaan Holy Emperor yang sedang mengadakan pesta perjamuan untuk Allen. Terlihat di sini Alice yang sedang berbincang-bincang dengan kedua tamu dan berkata di dalam benaknya, "Kakekku tidak hadir. Setidaknya aku harus ada di sini. Dia juga sibuk merawat pangeran pertama." Di sini Alice dan kedua tamu itu berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba seseorang memanggil Alice dan berkata, "Nona Alice." Di sini Alice terkejut mendengar seseorang memanggilnya dan langsung menoleh ke arah suara itu dan berkata, "Ah, Count Pamor." Terlihat di sini Count Pamor, yang sedang berjalan menghampirinya dengan senyum di wajahnya. Dia berkata, "Kau cantik seperti biasanya. Siapapun akan percaya jika kamu bilang pada mereka bahwa kau adalah reinkarnasi Dewi Gaia." Di sini para tamu melihat ke arah Count Pamor, dan salah satu dari tamu itu berkata, "Dia Count, aku dengar dia mendapatkan dukungan warga kota. Saat ini sulit untuk menyenangkan orang-orang kelas bawah kan? Karena dia tidak tertarik pada kekuasaan, kelihatannya hobinya adalah melakukan pekerjaan sukarela yang tidak berguna." Alice yang mendengar perkataan para tamu dia terlihat sangat marah. Dia ingin menghentikan pembicaraan mereka sambil berkata, "Hei!" Namun di sini Count Pamor langsung menghentikan Alice dan berkata, "Biarkan saja mereka, lagi pula mereka tidak mengatakan hal yang salah. Setelah istriku meninggal, satu-satunya alasanku hidup adalah melakukan pekerjaan sukarela. Menurutku itu tidak terlalu mulia." Di sini, Alice sedikit terkejut mendengar perkataan Count Pamor dan berkata, "Tidak, bukan itu maksudku. Sebaliknya Anda layak mendapatkan banyak kehormatan." Namun di sini Alice berkata di dalam benaknya, "Kenapa terasa sangat aneh? Count jelas orang yang baik. Dahulu dia melayani Nona Yulisia, dan sekarang dia mendukung Pangeran Luan dan seorang bawahan setia dari pangeran pertama. Daripada berpikir untuk mengumpulkan kekuasaan, dia sepertinya selalu mengkhawatirkan kesehatan pangeran pertama. Dia juga orang yang selalu berbicara mewakili rakyat. Tapi kenapa aku merasa tidak nyaman?" Dan berkata, "Aku permisi dulu karena harus menemui yang lainnya." Di sini Pamor sedikit terkejut karena mereka tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama dan berkata, "Ah, kalau begitu aku akan menunggu pertemuan kita selanjutnya." Terlihat di sini Alice langsung pergi meninggalkan Count Pamor dan berkata, di dalam benaknya, "Aku merasa tidak nyaman." Namun di sini Alice melihat ke arah tamu yang baru datang. Tamu itu sangat terkejut dan berkata, "Oh astaga, sebagai penguasa dari pedesaan, aku diundang ke tempat seperti ini." Terlihat di sini penguasa kota Lonia, Gennard. Dia tidak mengira bahwa dirinya diundang ke perjamuan di kerajaan. Di sini Gennard berdiri dengan badan yang gemetar, dan Sika yang melihat penguasa kota Lonia, gugup. Dia langsung berkata, "Tuan Gennard, Anda tidak boleh gugup di sini. Lihat diriku, aku hanyalah rakyat biasa. Di mana Pangeran Ketujuh? Bagaimana bisa dia meninggalkan kita di sini?" Terlihat di sini pandangan semua orang langsung tertuju pada mereka, dan Gennard berkata di dalam benaknya, "Sudah lama sejak terakhir kali aku pergi ke perjamuan. Lebih baik bersama orang-orang yang nyaman." Namun di sini Alice langsung menghampiri mereka berdua. Terlihat di sini Sika dan Gennard terkejut mendapati seseorang menyapa mereka dan berkata, "Ah, Anda cucu Uskup Agung." Di sini Alice memperkenalkan dirinya dan berkata, "Nama saya Alice, kelihatannya Anda mengenal saya." Gennard yang mendengar hal itu dia berkata, "Saya hanya melihat Anda dari jauh, Mona Alice." Namun tanpa mereka sadari Pamor memperhatikan mereka dengan tatapan yang sangat tajam. Namun tiba-tiba, rombongan Pangeran Allen memasuki ruangan perjamuan. Terlihat di sini Allen dan Charlotte serta Harmon yang sudah mengenakan pakaian yang dikhususkan untuk pesta perjamuan itu. Pamor yang melihat kehadiran mereka bertiga di sini, Pamor langsung melirik ke arah mereka dengan tatapan yang tajam. Di sini Allen langsung duduk dan berkata, di dalam benaknya, "Karena aku adalah pangeran yang tidak memiliki hak untuk mewarisi tahta, dan bahkan telah diasingkan, kupikir tidak akan ada yang datang menemuiku, tapi
Kenapa kau menarik perhatian? Ucap Allen kepada Charlotte. Terlihat di sini Charlotte yang berdiri di samping Allen dengan tampilan yang sangat bersinar dan sangat cantik. Dan dia berkata, "Maaf." Di sini Allen menatap Charlotte dengan wajah yang bertanya-tanya dan berkata, "Hanya saja, kau terlihat lebih seperti bangsawan dibandingkan diriku. Kelas yang kau ambil itu kelas sepadan, ya?" Namun di sini Harmon langsung menyela perkataan Allen. Postur bawaan tidak bisa dipelajari melalui kelas. Yang mulia. Allen yang mendengar perkataan Harmon, dia merasa jengkel dan berkata, "Apa maksudmu dengan itu? Bawaanku." Namun tiba-tiba pamor mendatangi mereka sambil berkata, "Yang mulia Pangeran Ketujuh, lama tidak bertemu juga Tuan Harmon." Di sini Allen melirik pamor dengan wajah yang sedikit datar dan berkata, "Siapa kau?" Melihat Allen yang berperilaku seperti itu, Harmon langsung berkata kepadanya, "Perilaku Anda tidak seperti seorang pangeran yang mulia." Dia Count Pamor dan berbisik, "Dia ada di dokumen yang saya berikan kepada Anda." Terlihat di sini Allen menutup telinganya sambil memperhatikan orang di depannya itu. Di sini Count Pamor dengan wajah tersenyumnya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Bisa dimengerti jika Yang Mulia melupakan saya. Tidak bisa bersama Anda saat Anda dalam kesulitan. Tolong maafkan kekasaran saya, Yang Mulia." Allen yang melihat hal itu. Dengan wajah lesunya, dia berkata, "Ya, kau tidak perlu melakukannya sampai sejauh itu." Sambil menjabat tangan pamor, Allen berkata di dalam benaknya, "Count Pamor, dia dulu melayani ibu dan mendukung pangeran pertama serta diriku. Aku ingat beberapa orang yang mendukungku itu." Namun tiba-tiba Allen terkejut saat status pamor terlihat. Status window. Count Pamor daya, usia tidak diketahui. Karakteristik, blood-sucking body dismemberment. Black magic. Terlihat di sini wajah Allen terkejut dan berkata di dalam benaknya, "Bajingan ini seorang vampir." Namun di sini pamor berkata, "Apa Anda menyukai makanan di jamuan hari ini?" Di sini Allen yang masih dengan wajah terkejutnya, dia berkata, "Iya, makanannya enak." Pamor yang mendengar hal itu dengan senyum palsunya, dia berkata, "Itu melegakan karena pasti sudah lama sejak terakhir kali Anda menyantap masakan kerajaan." Di sini Allen tidak mendengarkan apa yang pamor katakan. Di sini dia terhanyut di dalam lamunannya dan berkata di dalam benaknya, "Sejak kapan pria ini berada di istana?" Di sini Allen langsung memeriksa seluruh orang yang ada di ruangan perjamuan itu. Terlihat di sini Allen dapat melihat status dari seluruh tamu yang ada di ruangan itu. Terlihat di sini tamu yang berada di ruangan itu. Banyak dari mereka yang seorang vampir, yang menggunakan wujud manusia. Pamor yang melihat hal itu di sini, dia berkata, "Apa Anda mencari seseorang?" Namun di sini Allen langsung berkata kepada pelayan, "Permisi, beri aku satu juga. Akan mengecewakan jika kita meninggalkan alkohol saat makan." Di sini Allen memurnikan alkohol itu menjadi air suci, dan di sini Allen langsung menawarkan air suci itu kepada pamor dan berkata, "Kenapa kau tidak minum juga, Count?" Di sini Allen menawarkan air itu dengan wajah yang tersenyum. Di sini pamor langsung meraih gelas itu dengan wajah tenangnya dan berkata, "Sebuah kehormatan bagi saya." Allen yang melihat pamor mengambil gelas yang dia berikan. Di sini dia merasa sedikit tenang dan berkata di dalam benaknya, "Bagus, minumlah, aku menempatkan kekuatan suciku di sana dan mengubahnya menjadi air suci. Jadi cepat minum dan tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Karena aku yakin bayangan sebelumnya adalah orang ini. Jika identitas Count terungkap, maka pelaku kasus pembunuhannya akan terungkap secara alami." Di sini Allen terus memperhatikan pamor yang sedang meminum air suci yang dia berikan. Terlihat di sini pamor setelah meminum air suci itu, dia terdiam untuk beberapa saat. Setelah itu dia langsung kembali tersenyum dan berkata, "Kelihatannya karena saya minum dengan tergesa-gesa, saya sudah mabuk. Maafkan saya, Yang Mulia, saya lemah saat berkaitan dengan alkohol." Allen mendapati pamor baik-baik saja setelah meminum air suci itu. Dia terdiam untuk beberapa saat dan berkata, "Kau sepertinya tidak mabuk." Pamor yang mendengar Allen berkata seperti itu di sini, dia memasang wajah tersenyumnya sambil berkata, "Maaf? Ah, karena saya belum mabuk." Namun Allen tidak berhenti di sini saja, dan dia langsung mengambil sebotol minuman.
Semua tamu yang hadir di acara itu langsung terdiam melihat hal itu. Di sini Allen tidak menghiraukan tatapan para tamu itu dan langsung memecahkan botol itu. Pamor yang melihat hal itu dia langsung terkejut. Terlihat di sini dia langsung terduduk di lantai sambil menatap ke arah Allen. Dia berkata, "Pangeran apa ini?" Di sini Allen tidak menghiraukan perkataan Pamor, dia langsung mengayunkan botol itu tepat mengenai tangan Pamor. Di sini Allen terdiam setelah melihat Pamor baik-baik saja dan Pamor tidak menunjukkan jati dirinya sebagai vampir. Terlihat di sini Pamor yang sedang menahan luka di tangannya, dia berkata, "Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Tolong tenanglah." Di sini Allen dengan wajah terkejutnya menatap ke arah Pamor dan berkata, "Apa? Dia tidak memulihkan lukanya, sudah jelas dia vampir." Namun di sini Harmon langsung menghentikan Allen dan berkata, "Maafkan saya, kelihatannya Pangeran Ketujuh sudah mabuk. Kenapa Anda tidak masuk ke dalam untuk merawat luka Anda?" Di sini Pamor memasang wajah yang tenang, meski organ di dalam tubuhnya terasa terbakar. Dan tangannya dalam keadaan terluka, dia berkata, "Yah, kurasa itu akan lebih baik. Kalau begitu saya permisi dulu." Terlihat Pamor langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Di sini Allen masih terdiam karena dia tidak berhasil mengungkapkan identitas asli dari vampir itu. Di sini Harmon dan Charlotte berkata, "Kenapa Anda melukainya, Yang Mulia? Apa Anda merasakan ada yang aneh dari Count, Yang Mulia?" Di sini Allen masih terdiam, namun tidak lama setelahnya dia langsung berkata, "Kelihatannya dia seorang vampir." Terlihat di sini Charlotte dan Harmon yang mendengar hal itu, mereka berdua terkejut dan berkata secara bersamaan, "Apa? Kalau begitu kita harus menangkapnya." Namun Allen menghentikan Harmon dan berkata, "Kita tidak memiliki bukti apapun mengenainya. Pertama-tama bawakan aku pena dan secarik kertas." Di sini Harmon berkata, "Untuk apa Anda membutuhkan pena dan kertas itu?" Di sini Allen langsung berkata, "Bukankah sudah jelas, kita akan melacak vampir itu, dan hanya kita saja yang akan melakukannya." Namun di tempat lain di sebuah ruangan istana, kerajaan, terlihat di sini Pamor yang sudah berada di ruangan itu. Terlihat di sini, dia memuntahkan darah dari mulutnya, dan berkata, "Sialan!" Di sini mulut Pamor terbakar oleh kekuatan suci. Itu disebabkan oleh minuman yang diberikan Pangeran Ketujuh tadi di pesta. Dan dia berkata, "Pangeran brengsek itu," dan berkata di dalam benaknya, "Dia pasti telah menyadari siapa aku, jika tidak, mustahil seseorang menawarkan air suci dengan berpura-pura sebagai minuman alkohol. Sialan, aku harus memotong semua organku yang terbakar, aku butuh darah dan daging baru." Tidak lama setelah itu seorang pelayan mengetuk pintu ruangan itu dan berkata, "Count, saya datang untuk membersihkan ruangan Anda." Pamor yang mendengar hal itu di sini dia langsung tersenyum dan berkata, "Masuklah." Pelayan itu tanpa curiga langsung masuk ke dalam ruangan itu dan berkata, "Kalau begitu permisi." Di sini Pamor berkata, "Kau tidak perlu izin, bersihkan saja senyaman mungkin." Namun tiba-tiba pelayan itu langsung terdiam setelah melihat seisi ruangan itu yang penuh dengan ceceran darah. Di sini pelayan itu terkejut sampai-sampai dia tidak bergerak sedikit pun. Namun Pamor yang melihat pelayan itu sudah berada di dalam ruangan, dia langsung tersenyum menatap pelayan itu dan berkata, "Tepat waktu, aku butuh seseorang sepertimu." Di sini Pamor tidak berpikir panjang lebar, dia langsung menyantap pelayan itu dengan ganasnya. Terlihat di sini Pamor keluar dari ruangan itu dan berpapasan dengan dua orang pelayan yang sedang lewat, dan mereka berdua menyapanya. "Selamat malam, tuanku." Terlihat di sini Pamor yang sudah kembali normal. Di sini Pamor menanggapi perkataan dua pelayan itu dengan wajah tersenyum dan berkata, "Tadi adalah makan malam yang menyenangkan, kalian pasti sibuk sekali karena jamuan makan." Di sini mereka berdua merasa senang karena dipedulikan oleh Pamor dan berkata, "Count adalah satu-satunya orang yang peduli pada kami." Di sini mereka berdua tidak mengetahui temannya yang sudah menjadi makanan Pamor, si vampir ini. Dan di sini Pamor berkata tentang pelayan yang bernama Milia, "Dia telah bekerja dengan sangat baik, jadi aku berpikir untuk mempekerjakannya di manorku. Tolong bantu aku memberitahu bendahara tentangnya."
Terlihat di sini dua pelayan itu sedikit terkejut mendengar perkataan pamor dan berkata, "Astaga, untuk bisa bekerja di bawah seseorang seperti Count, saya yakin Milia akan sangat menyukainya." Namun di sini pamor langsung berpaling dari mereka berdua dan berkata, "Di Manor kami tidak ada yang spesial. Kalau begitu aku akan pergi dulu." Salah satu pelayan itu yang melihat Count Pamor pergi, dia berkata, "Ah, jalan ke aula perjamuan bukan ke sana, Tuan." Di sini Pamor langsung berhenti sejenak dan berkata, "Aku tidak pergi ke aula perjamuan. Aku akan mengunjungi pangeran pertama untuk memberikan salam malamku." Di sisi lain terlihat Allen dan dua bawahannya yang masih berada di ruangan perjamuan itu. Dia berkata, "Aku sudah menulis semuanya. Ini hanyalah para bajingan yang kulihat dari lantai pertama." Di sini Harmon dan Charlotte yang melihat catatan itu mereka berkata, "Ada banyak nama bangsawan. Karena tidak ada cara untuk membuktikan bahwa mereka adalah vampir, ini akan jadi masalah. Tapi tetap saja setidaknya tidak ada satupun dari mereka yang merupakan vampir tua, jadi situasinya tidak seburuk itu." Di sini Allen baru menyadari, setelah mendengar perkataan Harmon, bahwa para vampir itu tidak ada yang berwujud manusia tua. Di sini Harmon pun terus melanjutkan perkataannya. "Seperti yang Anda ketahui tentang proses evolusi dari undead. Setelah evolusi seseorang terlahir sebagai seorang vampir, mereka menyebutnya orang tua. Contohnya seperti Count Vampir yang kita kalahkan terakhir kali. Dan setelah begitu banyak situasi, orang tua membuat kreasi mereka. Vampir-vampir ini lebih lemah dibandingkan vampir yang sudah tua. Namun spesialisasi mereka bersembunyi di antara manusia." Di sini Allen langsung berkata, "Apa mereka bisa menyembunyikan diri mereka, bahkan dari Holy Emperor?" Harmon yang mendapati pertanyaan seperti itu dari tuannya, ia pun langsung berkata, "Sejujurnya itu benar, para bajingan itu bisa menggantikan tubuh mereka dengan tubuh dari manusia yang telah mereka bunuh." Terlihat di sini Allen dan Charlotte terkejut mendengar hal itu dan berkata, "Apa? Maksudmu mayat yang hilang dan meninggalkan kepala mereka adalah..." Di sini Harmon sedikit berkeringat sambil menatap ke arah tuannya dan meneruskan perkataannya. "Iya, vampir mungkin telah mengambil tubuhnya dan menyisakan yang mereka tinggalkan karena menggunakan tubuh manusia. Kekuatan suci harus lebih kuat darinya." Di sini, Allen terdiam untuk beberapa saat setelah mendengar ucapan Harmon, dan tidak lama setelahnya, dia langsung memberikan catatan itu kepada Harmon dan berkata, "Harmon, kau memiliki posisi yang cukup tinggi, kan?" Di sini Harmon melihat catatan yang Allen berikan kepadanya. Terlihat Harmon sedikit terkejut dan berkata, "Posisi saya cukup tinggi untuk menggerakkan satu pasukan Holy Knight atas perintah saya, yang mulia." Di sini Allen merasa sedikit lega sambil menatap ke arah Harmon. Dia berkata, "Kalau begitu tangkap semua orang yang tertulis di dalam catatan ini, dan menilai situasinya terlebih dahulu untuk membunuh mereka jika diperlukan." Di sini Harmon langsung terdiam sambil menatap catatan yang tuannya berikan dan Allen meneruskan perkataannya, "Aku akan mengambil semua tanggung jawabnya." Jadi Charlotte pergilah juga untuk membantu Harmon. Namun di sini Harmon langsung berkata, "Apa Anda akan baik-baik saja, yang mulia? Mengerahkan kekuatan militer saat jamuan sepertinya akan..." Namun belum sempat Harmon menyelesaikan perkataannya, Allen langsung memotong perkataan dan melanjutkan perkataannya. "Kenapa kau hanya mengkhawatirkanku? Kamu harus mengkhawatirkan tentang dirimu, karena mustahil membuktikan semua orang yang ada di dalam catatan itu adalah vampir. Mari bunuh mereka dahulu dan menunjukkan mereka menjadi abu, dan Count pasti telah menyadari bahwa identitasnya diketahui olehku. Jika kita tidak bergegas sekarang, maka aku yang akan berada dalam bahaya." Terlihat. Di sini Charlotte dan Harmon yang mendengar perkataan tuannya, mereka berdua pun terdiam sambil menatap satu sama lain dan berkata, "Baiklah, tolong berhati-hatilah, yang mulia." Di sini Allen menatap ke arah Charlotte dan Harmon yang sedang beranjak pergi dari ruangan itu. Di sini Allen berniat untuk pergi juga dari ruangan itu, namun tiba-tiba Allen dikejutkan oleh suara seseorang yang sedang memanggilnya. Di sini, orang itu langsung menghampiri Allen sambil berkata, "Allen, sudah lama sekali, sejak terakhir kali kita saling bertemu, adikku." Terlihat di sini, pangeran ketiga yang menyapa Allen dengan wajah tersenyumnya sambil mengangkat segelas anggur di tangannya. Di sini Allen langsung melihat status window dari pangeran ketiga. Status window. Nama,
Raffle Alfols. Umur, 21 tahun. Karakteristik, licik. Keahlian, tombak yang luar biasa. Fisik, biasa. Mudah dibodohi. Pengecut. Keyakinan, aku pasti akan jadi Holy Emperor berikutnya untuk ibuku. Terlihat di sini Allen langsung memasang wajah datar setelah melihat status window pangeran ketiga dan berkata di dalam benaknya, ada apa dengan karakteristik buruk itu? Namanya Raffle Alfols. Di sini Raffle langsung berkata, kudengar kau kehilangan ingatanmu. Menyedihkan sekali. Aku kakakmu. Namun belum sempat Raffle menyelesaikan perkataannya, Allen langsung berkata, Pangeran ketiga, kau adalah pangeran ketiga. Di sini Allen mengatakan hal itu dengan wajah yang sangat senang sambil berkata di dalam benaknya, Harmon memberitahuku tentang orang ini. Ya, Mama yang bahkan diakui oleh Holy Emperor seperti itu. Seorang pangeran dengan kehadiran hampir nol. Terlihat di sini Ruffle dengan wajah kurang senangnya, dia berkata, kelihatannya kau mengenalku. Tidak Harmon yang memberitahuku, ucap Allen. Namun di sini Ruffle meneruskan perkataannya, yah, jika kamu mengatakan begitu. Ngomong-ngomong, tidak ada satupun saudara kita yang lainnya yang menghadiri perjamuan hari ini, ya. Jangan kecewa, mereka pasti memiliki hal penting lainnya. Sampai lupa datang pada jamuan ucapan selamat. Allen, yang mendengar perkataan Ruffle, dia tersenyum dan berkata di dalam benaknya, lihat bajingan ini, dia mencoba membuatku kesal, ya? Dan berkata, sudah cukup dengan adanya dirimu di sini, saudaraku. Ruffle yang mendengar hal itu di sini, dia merasa sangat senang dan berkata, aku bisa datang kemari karena kebetulan jadwalku luang. Tapi kulihat kau masih suka membuat keributan dimanapun. Aku sangat senang karena kau sepertinya masih penuh dengan pemikiran yang tidak berguna seperti biasanya. Jika kau datang ke istana kerajaan ini karena menginginkan kursi putra mahkota, maka kita mungkin akan menjadi musuh. Allen yang mendengar perkataan Raffle, dia langsung memasang wajah yang terlihat sedikit terganggu. Namun di sini Raffle meneruskan perkataannya. Teruslah menjalani hidupmu seperti dulu. Kalau begitu aku akan pergi terlebih dahulu. Allen yang melihat Raffle beranjak pergi di sini, dia berkata di dalam benaknya. Bahkan jika aku tidak ada di sini, kau masih tidak akan punya kesempatan untuk menjadi putra mahkota. Lupakan saja orang bodoh itu, aku harus fokus pada pekerjaanku. Di sini Allen beranjak pergi dari tempat itu, sambil meneruskan perkataan di dalam benaknya. Karena aku tidak tahu seberapa kuat Count Pamor, aku harus menyimpan energiku. Aku harus bersembunyi sampai Harmon dan Charlotte menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun tiba-tiba seseorang berteriak memanggilnya. Allen Alfols! Allen Alfols! Cepat keluar! Allen yang mendapati dirinya dipanggil oleh seseorang, dia langsung berhenti dan berkata di dalam benaknya. Mengagumkan sekali, ada orang yang berteriak, Allen Alfols, dengan suara yang keras. Seberapa buruk anak ini sampai orang-orang datang mencari sambil meneriakkan namanya. Namun seorang pelayan di sini langsung berkata kepada orang itu, Pangeran Luan, tolong hentikan Anda, tidak boleh banyak bergerak. Allen yang mendengar pelayan menyebutkan nama Luan, di sini Allen langsung berbalik melihat ke arah orang itu yang sedang terengah-engah. Terlihat di sini Allen langsung memeriksa status window dari orang itu. Status window. Nama, Luan Alfols. Umur, 27 tahun. Karakteristik, kecenderungan menjadi baik hati, kecenderungan menjadi kejang, tubuh yang membusuk, berbakat dalam seni pedang, memiliki kualifikasi sebagai penguasa bijak, memiliki kualifikasi sebagai tiran Thunderbolt. Keyakinan, Allen Alfols. Aku akan menghukum orang yang tidak menghormati ibuku. Di sini Allen langsung terdiam setelah melihat status window dari Pangeran Luan dan berkata di dalam benaknya, bau busuk dan kekuatan sihir ini, dia masih hidup, bahkan saat hidup dalam tubuh seperti undead, tekadnya sungguh terpuji. Namun belum sempat Allen menyelesaikan perkataan di dalam benaknya, tiba-tiba tangan Luan sudah memegang kerah bajunya. Di sini Luan berkata, beraninya kau menyinggung bawahanku? Count Pamor dulu adalah orang yang melayani ibu kita. Kurasa kau sudah tahu tentang ini.
Apa alasanmu selalu menyinggung dewa dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan dewa? Di sini Luan mengatakan hal itu sambil mengeluarkan cairan darah dari mulut dan badannya. Terlihat di sini Allen yang sedang terdiam menatap Luan meski wajahnya terciprati cairan merah dari Luan, dan di sini Luan meneruskan perkataannya. Aku tanya padamu kenapa engkau terus menodai kehormatan ibu kita. Namun tiba-tiba seseorang langsung menghentikan mereka berdua. Tamu yang melihat kehadiran orang itu di sini, dia langsung terkejut mengetahui orang itu adalah Holy Emperor, dan pelayan itu langsung berkata, di bawah perlindungan ilahi dari Holy Emperor, penguasa dari Holy Empire yang mulia memasuki ruangan. Terlihat di sini seluruh tamu yang menghadiri perjamuan itu langsung terdiam menatap ke arah Holy Emperor, dan di sini Holy Emperor berkata, kenapa tidak ada yang menjawabku? Terlihat di sini Holy Emperor menatap kedua cucunya dan berkata dengan nada suara yang mengandung kekuatan. Aku tanyakan apa yang kalian lakukan? Terlihat di sini, Luan langsung melepaskan tangannya dari kerah baju Allen. Di sini Allen berkata di dalam benaknya. Bahkan suaranya mengandung holy power sebanyak ini. Di sini Luan langsung memuntahkan banyak cairan darah dari mulutnya. Uskup Raphael, yang melihat Pangeran Luan dia langsung berkata, Pangeran pertama. Holy Emperor yang melihat cucunya dia langsung menghilangkan kekuatan holy power-nya dan berkata, Uskup Agung dan healer lainnya, bawa Pangeran pertama dan rawat dia. Mendapati perintah dari tuannya, Uskup Agung Raphael langsung bergegas pergi membawa Pangeran Luan. Namun di sini Holy Emperor langsung bergegas menuju ke arah Allen dan berkata, Pangeran ketujuh, jelaskan, ku dengar kau menyinggung Count Pamor. Apa itu benar? Allen yang mendapati pertanyaan seperti itu dari sang Holy Emperor. Dia langsung terdiam untuk beberapa saat dan berkata, Iya, benar yang mulia. Di sini Holy Emperor menatap Allen dengan tatapan yang sangat tajam sambil berkata, apa alasanmu? Terlihat di sini Allen mengeluarkan keringat dari wajahnya yang terlihat datar sambil berkata di dalam benaknya, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku berniat memburunya, bukan menyinggungnya. Haruskah aku coba katakan bahwa Count adalah vampir? Tapi dia tidak akan mempercayaiku dan berkata, saya terlalu mabuk jadi saya membuat kesalahan. Namun Holy Emperor terus menatap Allen dengan tatapan yang sangat tajam dan berkata, kesalahan? Apa benar? Terlihat di sini Allen dengan wajah yang penuh tanda tanya dia menatap ke arah Holy Emperor dan berkata di dalam benaknya, ada apa dengan reaksinya? Seolah-olah dia mengharapkan jawaban lain seperti yang terakhir kali. Dan berkata, tidak ada alasan lainnya yang mulia. Sementara itu di sisi lain dari ruangan, terlihat di sini Luan yang sedang diobati oleh Uskup Raphael. Namun di sini Luan langsung bangun dari duduknya dan langsung mengambil gelas yang ada di meja di sampingnya sambil berkata, minggir. Di sini Luan langsung melempar gelas itu ke arah Allen yang sedang berada di depan Holy Emperor. Di sini Holy Emperor langsung memalingkan wajahnya ke arah Luan dan berkata, Luan Alphals. Namun di sini Luan langsung berkata, tolong maafkan saya atas ketidaksopanan saya, tapi bawahan saya telah disinggung olehnya. Ini bukan sesuatu yang bisa saya abaikan begitu saja yang mulia. Saya ingin membuat permintaan duel dengannya. Di sini Holy Emperor berkata, bagaimana bisa kau meminta duel dengan tubuhmu yang seperti itu? Aku akan memberinya tindakan disipliner setelah memahami situasinya, kau bisa pergi sekarang. Namun Luan menolak untuk pergi dan berkata, saya dengar Anda memberikan banyak penghargaan pada Allen dalam masalah wilayah Lonia, yang mulia. Jika Anda membolehkan Allen berduel dengan saya, tidakkah Anda pikir Anda akan bisa melihat diri dia yang sebenarnya? Di sini Holy Emperor langsung terdiam sambil menatap ke arah Allen, dan Luan meneruskan perkataannya. Apa dia benar-benar bisa memburu vampir, atau hanya mengambil penghargaan orang lain? Apa Anda tidak penasaran juga, yang mulia? Namun di sini Uskup Agung langsung berkata, yang mulia Anda harus menghentikan pangeran. Di sini Holy Emperor terdiam untuk beberapa saat, dan dia langsung pergi dari tempat itu. Di sini Uskup Agung Raphael berkata dengan wajahnya yang terlihat panik, yang mulia Anda akan pergi kemana? Anda harus menghentikan mereka. Namun Holy Emperor tidak menghiraukan perkataan Uskup Agung. Di sini Allen terdiam, dan Luan berkata, adik, Holy Emperor
telah menyetujui duel kita. Aku akan pastikan, untuk memperbaiki kekurang ajaranmu, sebaiknya kau mempersiapkan dirimu. Sambil menunjuk ke arah Allen yang sedang terdiam di depannya. Di sini Allen berkata di dalam benaknya, mereka bahkan tidak menanyakan pendapatku tentang masalah ini. Terlihat di sini seluruh tamu yang hadir di perjamuan itu. Pandangan mereka semua langsung tertuju ke kedua cucu Holy Emperor yang sedang melakukan duel. Dan salah satu dari mereka berkata, Pangeran ketujuh melakukannya lagi, kurasa lebih baik pergi sekarang. Terlihat di sini penguasa kota Lonia yang melihat kejadian itu di sini dia berkata, mari melakukannya, suasananya sebentar lagi akan jadi kacau. Namun di sini, Sika langsung berkata dengan nada suara yang marah. Berani sekali dia, meskipun pangeran ketujuh kita seperti bajingan, dia masih orang yang baik. Namun belum sempat Sika meneruskan perkataannya, tiba-tiba mulutnya langsung ditutup oleh penguasa kota Lonia. Di sini, penguasa kota Lonia tidak menyadari bahwa tangannya juga menutup hidung Sika dan berkata, tenanglah, maafkan kami Nona Alice. Teman ini lemah terhadap alkohol. Jadi, Nona Alice? Namun di sini Alice melihat ke arah kedua pangeran dan berkata, kurasa pangeran ketujuh memberikan catatan pada Harmon. Apa mungkin kalian melihat apa yang ada di dalamnya? Penguasa kota Lonia yang mendapati pertanyaan seperti itu dari Alice. Dia berkata, tidak, aku rasa, aku tidak melihatnya. Apa catatannya penting? Terlihat di sini penguasa kota yang masih belum melepaskan tangannya dari mulut dan hidung. Sika, dan di sini Alice berkata, tidak, itu hanya sedikit menggangguku. Dan berkata di dalam benaknya, kenapa tadi pangeran ketujuh berbagi minuman dengan Count Pamor seolah-olah dia menunggu sesuatu terjadi? Tidak, sekarang bukan waktunya bagiku memikirkan tentang ini. Aku harus fokus pada pangeran pertama. Dia tidak boleh memaksakan tubuhnya secara berlebihan dan berkata, saya akan turun lebih dulu. Terlihat di sini Alice turun dari tempat itu dan melanjutkan perkataan di dalam benaknya. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi pada pangeran pertama? Duel mereka harus berakhir dengan aman. Terlihat di sini Allen yang sudah bersiap dengan senjata pedang kayu di tangannya. Dengan wajah datanya dia berkata di dalam benaknya, kenapa aku harus memiliki tubuh dengan hubungan yang buruk bersama keluarganya seperti ini? Di sini Allen memalingkan pandangannya ke arah Holy Emperor dan orang-orang di sekitar Holy Emperor. Dia meneruskan perkataan di dalam benaknya. Aku tidak tahu apa yang mereka harapkan, tapi kelihatannya Holy Emperor tidak punya pemikiran untuk menghentikan duel ini. Dan Uskup Agung hanya mengkhawatirkan pangeran pertama dan tidak berpihak kepadaku. Dan di sini Uskup Agung berkata, untuk alasan keamanan, dilarang menggunakan kekuatan suci pada duel ini. Tapi jika benar pangeran ketujuh berburu vampir tua, kenapa Anda tidak hanya mengandalkan kekuatan suci Anda untuk melawannya? Bisa dikatakan, ini seperti kesempatan untuk menguji skill seni bela diri Anda. Terlihat di sini Allen yang sedang mendengarkan perkataan Uskup Agung. Di sini, dia langsung memasang wajah paniknya sambil berkata di dalam benaknya, jangan konyol, aku hanya menggunakan kekuatan suciku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menggunakan pedang. Habislah aku. Dua orang yang seharusnya melindungiku juga tidak ada di sini. Terlihat di sini Allen memasang tampang wajah yang lesu dengan keadaan itu. Namun di sini Allen tetap mengangkat pedang kayunya itu sambil berkata di dalam benaknya, hanya ada satu cara. Terlihat di sini Allen langsung memasang kuda-kudanya. Luan yang melihat Allen yang sedang memasang kuda-kudanya dia berkata, apa ini? Kali ini kau akhirnya memutuskan untuk serius. Ya, baiklah. Yang mulia, silakan memulai duel sebagai pihak yang netral. Di sini Luan juga langsung memasang kuda-kudanya dan bersiap untuk melakukan duel itu. Holy Emperor yang berada di samping kedua cucunya dia langsung berkata, jangan lupa untuk saling menghormati sebagai saudara kandung. Dan dia langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas dan berkata, mari mulai duelnya. Allen yang mendengar duel telah dimulai. Terlihat di sini Allen langsung maju terlebih dahulu. Luan yang melihat Allen menerjang terlebih dahulu, dia sedikit terkejut dan dia langsung bersiap untuk mengayunkan pedangnya.
Namun ketika dia sudah siap untuk menerima serangan dari Allen, tiba-tiba dia langsung terkejut melihat Allen yang tiba-tiba berlutut, dan Allen berkata, "Aku menyerah." Di sini Holy Emperor dan Uskup Agung seketika mereka terdiam, dan di sini Allen meneruskan perkataannya. "Aku Allen Alphals, menyerah kepada Luan Alphals karena aku sangat takut padanya." Di sini semua orang yang hadir di perjamuan itu terheran-heran dengan duel yang sedang terjadi di depan mereka. Dan Holy Emperor langsung terdiam untuk beberapa saat dan berkata di dalam benaknya, apa dia melakukannya karena ingin menghindari duel? Atau dia melakukannya karena mengkhawatirkan keadaan Luan? Apapun alasannya, namun Luan di sini langsung berkata, bajingan yang menyedihkan. Namun di sini Allen berkata kepada Holy Emperor, Anda meminta kami untuk saling menghormati sebagai saudara kandung. Terlihat di sini Luan sangat marah, sampai-sampai badannya gemetar dan berkata, "Kau brengsek." Di sini Luan langsung memberikan serangan tiba-tiba kepada Allen. Untung di sini Allen bisa menghindari serangan itu dan berkata, "Kakak." Tapi Luan yang mendapati respon seperti itu dari Allen, dia tambah tersulut amarahnya sambil berkata, "Bukan hanya memandang rendah bawahanku, sekarang kau berani meremehkanku. Hanya karena aku terlihat seperti setengah mayat. Hinaanmu sebenarnya ditunjukkan kepadaku ya." Di sini Luan menyerang Allen bertubi-tubi sambil berkata, "Bajingan gila, bajingan sialan." Terlihat Allen yang sedang menghindari serangan Luan sambil berkata dengan wajah yang menjengkelkannya, "Kakak, ingatlah harga dirimu." Harga diri. Namun Luan tambah tersulut amarahnya. Ya, siapapun yang melihat ekspresi Allen ini ketika sedang mengadakan pertarungan, yang pastinya akan tambah jengkel ketika mendapati lawannya memasang ekspresi seperti itu. Di sini Luan berkata sambil menerjang ke arah Allen, "Lupakan tentang harga diri. Aku tidak bisa memaafkan apa yang telah kau lakukan." Di sini Luan menerjang Allen lagi, namun kali ini dia menggunakan kekuatan sucinya. Allen yang melihat hal itu di sini, Allen langsung tercengang untuk beberapa saat dan berkata di dalam benaknya, dia menggunakan kekuatan sucinya, tubuhku akan meledak jika aku tidak bisa memblokir serangan itu. Terlihat di sini, Allen melirik ke arah Holy Emperor sambil berkata di dalam benaknya, "Kau masih tidak mau menghentikan kami, kakek?" Sialan pada akhirnya. Terlihat di sini Allen langsung mengeluarkan senjata andalannya yang berupa sekop. Para tamu yang hadir di ruangan itu dan priest yang juga hadir di perjamuan itu berkata, "Itu, dari mana munculnya sekop tersebut? Aku tidak tahu dia mengetahui cara menggunakan sihir sub ruang." Namun salah satu teman priest itu berkata, "Itu bukan sihir. Aku tidak merasakan aliran mana darinya. Itu aura suci." Terlihat di sini Allen langsung menangkis serangan yang Luan lancarkan kepadanya dan berkata di dalam benaknya, bagaimana bisa dia masih berkeliaran dengan tubuh ini? Dia akan berada dalam bahaya jika kami melanjutkan duel ini. Namun di sini Allen langsung terkejut melihat Count Pamor yang sedang memperhatikan duel mereka. Di sini Pamor memperhatikan kedua pangeran yang sedang bertarung itu dengan wajah yang penuh dengan kepuasan. Allen yang menyadari hal itu, dia pun tersulut amarahnya dan berkata di dalam benaknya, bajingan itu, ini semua rencananya ya. Aku tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Semua yang ada di sini akan terselesaikan jika orang itu terbunuh. Di sini Allen langsung memberikan serangan balik kepada Luan dan berkata, kakak, maafkan aku, tolong terima ini. Terlihat di sini Allen langsung menyerang Luan menggunakan senjatanya yang sudah dilapisi kekuatan suci. Di sini Luan terkejut dengan serangan itu. Terlihat di sini Allen, dengan wajah seriusnya dia langsung berkata, aku akan pastikan untuk membalaskan dendam pada musuh-musuhmu, kakak. Di sini Luan langsung terpental ke belakang. Namun tiba-tiba Allen langsung mengeluarkan senjata senapannya dan langsung membidik tepat ke arah kepala Luan. Semua orang yang ada di ruangan itu terkejut melihat senjata baru Allen itu, dan salah satu dari mereka berkata, apa senapan itu juga berasal dari Divine Auranya? Uskup Agung dan Holy Emperor yang memperhatikan Allen di sini. Uskup Agung berkata, Anda harus menghentikannya yang mulia. Meski senapannya tidak memiliki kemampuan untuk membunuh lawan,
Masih berbahaya menggunakannya pada jarak sejauh itu. Namun di sini Holy Emperor tidak menghiraukan perkataan Uskup Agung dan terus memperhatikan Allen. Terlihat di sini Allen berdiri tepat di depan Luan. Di sini Allen menodongkan senapan itu ke arah Luan untuk mengecoh pandangan Count Pamor. Di sini Allen berkata di dalam benaknya, "Jangan khawatir, Uskup Agung." Targetku adalah namun, tidak sampai Allen menyelesaikan perkataan, di dalam benaknya dia langsung menembakkan kekuatan suci dari senapannya. Itu tepat mengenai kepala Count Pamor. Pamor yang baru menyadari serangan itu mengarah kepadanya di sini. Pamor tidak sempat menghindar. Dan Allen berkata di dalam benaknya, "Karena aku hanya bisa berdoa dalam waktu singkat, kekuatannya. Jadi terlalu lemah. Akan kulakukan sekali lagi." Namun belum sempat Allen mempersiapkan kekuatan suci di senapannya. Tiba-tiba seluruh tamu yang hadir di perjamuan itu langsung berteriak ketakutan dan salah satu dari mereka berkata, "Pangeran ketujuh sudah gila." Holy Emperor yang melihat kejadian itu dia berkata, "Holy Knight, hentikan pangeran ketujuh." Para prajurit Holy Knight yang mendengar perintah dari rajanya, mereka langsung maju ke depan untuk menghentikan Allen. Terlihat di sini Allen terkejut melihat para prajurit itu, dan dia berkata, "Aku masih berada di tengah duel." Namun belum sempat dia meneruskan perkataannya, para prajurit itu langsung menangkap Allen. Terlihat di sini senjata senapan Allen terjatuh tergeletak di lantai, dan di sini Allen berkata di dalam benaknya, "Aku hanya perlu melakukannya sekali lagi, aku pasti bisa membunuhnya. Jika bisa menembaknya sekali lagi." Namun kita langsung berpindah ke Pangeran Luan yang sedang terduduk sambil mengingat kejadian yang dia alami barusan. Di sini Holy Emperor langsung menghampirinya Luan dan berkata, "Ada yang tidak beres, aku tahu kau pun memikirkan hal yang sama." Luan yang mendengar perkataan kakeknya dia, langsung menatap ke arah Holy Emperor dan berkata, "Iya, Yang Mulia. Saya tiba-tiba mengingat apa yang dikatakan Harmon kepada saya kapan hari. Dia bilang Allen sengaja membuat dirinya terlihat seperti bajingan, dan bahwa dia mengasingkan diri untuk membalaskan dendam ibu kami. Tapi melihat kemampuannya sekarang, membuat saya berpikir bahwa yang dikatakan Harmon mungkin benar. Itulah kenapa saya ingin memastikan dia benar-benar memiliki kualitas dari Holy Emperor." Di sini Holy Emperor terus mendengarkan perkataan Luan, namun di sini Uskup Agung datang menghampirinya dan berkata, "Yang Mulia." Terlihat di sini Uskup Agung dan Alice memperhatikan Pangeran Luan dengan kecemasan di wajahnya. Namun Luan tidak menghiraukan hal itu, dan dia melanjutkan perkataannya. "Seperti yang bisa Anda lihat, Anda bisa katakan bahwa saya sudah mati. Saya ingin melakukan apapun untuk mengangkat kutukannya. Jadi saya bisa jadi Holy Emperor selanjutnya. Namun saya sudah mencapai batas. Jadi jika saya ingin membalas dendam pada para bangsawan yang menertawakan ibu kami, yang memanggilnya rendahan saya, harus membuat Allen menjadi Holy Emperor selanjutnya. Bajingan itu, dia enggak benar-benar berniat membunuh Count Pamor. Jika dia benar-benar ingin mempermalukanku, dia akan mengarahkannya padaku. Entah bagaimana Allen terobsesi dengan Count Pamor. Meskipun saya tidak tahu alasannya, namun tiba-tiba Luan langsung merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Alice di sini langsung menghampiri Pangeran Luan untuk mengobatinya. Namun Uskup Agung berkata, dia benar-benar membutuhkan perawatan sekarang Yang Mulia. Dan Holy Emperor berkata, "Baiklah, mari bicarakan hal lainnya nanti." "Apa kau tahu di mana Harmon?" Alice yang mendengar Holy Emperor menanyakan tentang Harmon, dia langsung berkata, "Tuan Harmon meninggalkan ruangan perjamuan saat duel berlangsung, dan belum kembali Yang Mulia." Holy Emperor langsung terdiam untuk beberapa saat, dan langsung berkata, "Lalu, bagaimana dengan Count Pamor?" Mendapati pertanyaan seperti itu dari Holy Emperor, Uskup Agung berkata, "Count Pamor di bawah menuju ruangannya untuk mendapatkan perawatan." Di sini Holy Emperor berkata, "Panggil dia untuk menemuiku." Uskup Agung yang mendengar perkataan sang Holy Emperor, dia sedikit terkejut dan berkata, "Maaf, apa yang akan Anda lakukan pada pasiennya, Yang Mulia?" Di sini Holy Emperor berkata dengan raut wajah yang sangat serius, "Bukankah dia terluka parah karena cucuku? Aku hanya ingin mengobatinya sendiri. Haruskah aku menuangkan kekuatan suci ke dalam kepalanya untuk pengobatannya? Mungkin terlalu awal untuk membuka tengkoraknya, kan?"
Terlihat di sini Alice dan Uskup Agung terkejut mendengar perkataan rajanya dan berkata, "Saya tidak yakin apa yang akan terjadi setelahnya yang mulia." Namun di sini kita langsung berpindah ke sisi Allen yang sudah berada di dalam penjara. Terlihat di sini, Allen menggerutu di dalam penjara sambil berkata, "Aku masuk penjara lagi," dan berkata di dalam benaknya, "Aku hanya membuatnya terluka dan berakhir dalam situasi yang tidak jelas. Bagaimana jika dia berkeliaran membunuh para pelayan lagi? Selain itu, istana terlalu sepi. Apa Harmon dan Charlotte gagal?" Ya, melihat Count berkeliaran di ruang perjamuan dengan percaya diri seperti tadi. Aku tahu ada yang direncanakannya. Bagi mereka berada di Holy Palace, seperti berada di pusat sarang musuh. Mereka bahkan mungkin memiliki panduan untuk keluar dari situasi krisis apapun. Meskipun bukan itu masalahnya, akan sulit bagi Harmon melukai bangsawan karena posisinya. Para vampir yang menyamarkan diri mereka sebagai bangsawan akan menggunakan status kebangsawanan mereka dan mengelilingi diri mereka dengan night manusia mereka sendiri dan menunda penangkapan. Menggunakan kesempatan ini saat jamuan berakhir, para vampir akan menyelinap ke dalam bangsawan manusia dan pergi. Lalu aku akan didakwa dengan percobaan pembunuhan terhadap Count. Sial. Itu tidak boleh terjadi. Terlihat di sini Allen meronta untuk keluar dari penjara itu, namun tiba-tiba seorang menghampirinya dan berkata, "Kau juga membuat keributan di bawah sini?" Allen yang menyadari seseorang menghampirinya, dia langsung melihat ke arah orang itu dan berkata, "Oh, kau, pangeran ketiga?" Terlihat di sini Ruffle langsung memasang wajah jengkelnya dan berkata, "Kau harus memanggilku kakak, kan? Aku melihat duelmu. Sebagai saudara dekat, kalian tidak seharusnya saling berkelahi seperti tadi." Namun Allen yang melihat suasana wajah Ruffle Allen langsung berkata, "Meskipun kau mengatakan begitu, kau terlihat senang." Ruffle yang mendengar hal itu, dia langsung berkata, "Ah, suasana hatiku sedang bagus saja." Di sini Allen langsung memasang wajah murungnya dan berkata di dalam benaknya, "Aku bertaruh dia sangat senang. Alasannya pasti karena kau akan kehilangan satu pesaing atas tahta. Kamu pasti senang." Namun di sini, Allen langsung mendapatkan sebuah ide dan berkata di dalam benaknya, "Tunggu, bajingan ini juga pangeran, kan? Dia memiliki wewenang untuk mengeluarkanku dari sini," dan berkata, "Kakak, maukah kau membantuku keluar dari sini?" Ruffle yang mendengar perkataan Allen, dia berkata, "Kenapa harus aku? Bagaimana jika aku ditegur Holy Emperor karena mengeluarkanmu?" Namun belum selesai pembicaraan Ruffle di sini, Allen langsung memotong perkataannya. "Bukankah pangeran pertama dalam keadaan krisis saat ini? Jika kau berhutang sesuatu, merupakan suatu kebajikan untuk membayarnya dengan cepat. Itulah sebabnya aku ingin mengunjungi pangeran pertama. Kau tahu kepribadianku, kan?" Terlihat di sini Ruffle tersenyum menatap ke arah Allen sambil mendengarkan perkataan Allen. Dan di sini Allen meneruskan perkataannya, "Jika kau mengeluarkanku, kau bisa melihat sesuatu yang sangat menarik nanti." Beberapa saat setelahnya, Ruffle langsung mengeluarkan Allen dan berkata, "Tentu saja kau harus mengunjungi pangeran pertama, dan jangan lupa bawakan dia hadiah." Terlihat di sini Allen yang sudah berada di ruangan senjata. Di sini Allen berkata, "Pangeran ketiga sialan itu. Apa dia benar-benar sangat membenci pangeran pertama? Dia tidak hanya membantuku keluar dari penjara, tapi dia bahkan membawaku ke gudang senjata. Aku lega karena sudah keluar dari penjara, tapi apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak memiliki seseorang yang akan membantuku di dalam istana kerajaan. Dan kurasa para vampir juga sudah selesai membagikan informasinya sekarang. Kalau begitu, apa sekarang waktunya untuk menggunakan kekuatanku? Orang yang memiliki otoritas lebih besar dariku, dan dia bisa menggunakannya dengan bebas. Kurasa aku harus meminta bantuan dari orang yang dipercayai oleh semua orang, dan aku membutuhkan sesuatu untuk membersihkan jalan." Terlihat di sini Allen langsung mengeluarkan aura di sekitar tubuhnya. Status window, mengaktifkan skill, prajurit Dead Spirit. Terlihat di sini Allen membangkitkan pasukan undead sucinya dan berkata, "Kelihatannya kalian harus membersihkan jalan untukku. Tapi pertama-tama, kurasa kalian harus menutupi wajah kalian dengan penutup kepala."
Terlihat di sini para undead suci setuju dengan perkataan tuanya. Terlihat di sini salah satu undead langsung menggunakan perlengkapan yang ada di ruangan senjata itu. Di sini, dia langsung membuat pose di depan teman-temannya semua. Ayo semua untuk kalian para pendengar. Untuk kedepannya komik ini sudah mulai masuk ke tahap yang sangat seru. Dan akan sering ada plot kocak dari para undead suci ini. Oke lanjut. Terlihat di sini seluruh undead sudah menggunakan perlengkapan yang ada di ruangan itu, dan berkata, awalnya aku ingin menanganinya dengan diam-diam tapi para vampir sialan itu terus menggangguku. Dan pangeran pertama tidak memahami apa yang selama ini ingin kukatakan padanya. Jadi, untuk sekarang ayo mengunjungi pangeran pertama. Terlihat di sini para undead langsung keluar dari ruangan itu. Para pelayan yang melihat prajurit itu, mereka berkata, tunggu, tolong berhenti, ada apa dengan prajurit ini? Di sini Allen langsung memberikan perintah untuk membuat drama di tempat itu. Terlihat di sini para undead itu langsung mengikuti perintah tuanya. Pelayan yang melihat hal itu, dia langsung berteriak. Pangeran ketujuh melakukan pemberontakan. Terlihat di sini Allen langsung menuju ke pintu kamar Luan yang sedang dijaga oleh Holy Knight. Di sini Allen berkata, jangan membunuh siapapun, buka jalannya saja. Terlihat di sini para prajurit Holy Knight langsung bersiap untuk menghadapi serangan itu, dan salah satu dari mereka berkata, panggil lebih banyak pasukan, dia akan menuju ke ruangan pangeran pertama. Di sini pertarungan sengit pun terjadi antara prajurit melawan undead Allen yang sedang menyamar. Namun tidak butuh waktu yang lama untuk undead suci untuk menjatuhkan para prajurit Holy Knight itu. Di sini Allen langsung bergegas menuju ke pintu kamar Luan dan berkata, benar, kerja bagus. Namun di sini salah satu prajurit Holy Knight menyadari hal itu dan berkata, tidak. Dia menuju ke ruangan pangeran pertama kita harus menghentikan. Namun di sini para undead langsung menghadang prajurit itu. Di sini Allen langsung membuka pintu kamar itu. Terlihat para priest yang berada di ruangan itu terkejut dan berkata, apa? Pangeran ketujuh, tolong hentikan, kami sedang merawatnya. Namun di sini Allen tidak menghiraukan perkataan priest itu, dan langsung memerintahkan para undead sucinya untuk menahan mereka dan membawa mereka keluar dan berkata, blokir pintu keluar dan pastikan tidak ada yang masuk ke dalam ruangan ini. Mendengar perintah dari tuannya, para undead suci itu langsung menjalankan perintah dari tuannya. Terlihat di sini, salah satu priest berkata, tolong jangan lakukan ini yang mulia. Namun di sini Allen tidak menghiraukannya, dan dia langsung menutup pintu kamar itu. Terlihat di sini Allen sudah berada di dalam kamar Luan. Di sini Allen terdiam untuk sesaat. Namun tiba-tiba Luan berkata, apa yang kau lakukan? Allen yang mendengar perkataan Luan, di sini dia langsung berbalik menatap ke arah kakaknya dan berkata, aku juga tidak ingin melakukannya. Kau harusnya meninggalkanku sendirian sebelumnya. Karena dirimu perburuan vampirnya hancur. Terlihat di sini Luan degan, sisa-sisa tenaganya dia berkata, apa kau membicarakan tentang Count Pamor? Allen yang mendengar hal itu dari Luan, dia terkejut dan berkata, kau mengetahuinya. Terlihat di sini Allen langsung berjalan menuju ke arah Luan yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Di sini Luan berkata, tidak. Tapi melihatmu, aku tahu sesuatu telah terjadi. Tapi kau salah. Priest telah mengkonfirmasinya. Allen yang mendapati perkataan Luan seperti itu di sini, Allen langsung berkata, apa kau yakin dia telah memeriksanya secara menyeluruh? Para vampir itu memiliki kulit manusia sulit untuk mengetahui perbedaannya, kecuali kau menuangkan kekuatan suci ke dalam kepalanya. Menurutku akan sulit bagi priest biasa untuk mengenali mereka. Selagi kita merasa nyaman seperti ini, istana ini dibanjiri vampir. Terlihat di sini Luan langsung terkejut mendengar hal itu dari Allen dan berkata, kenapa kau tidak memberitahuku kalau dia seorang vampir? Terlihat di sini, Allen dengan wajah seriusnya dia langsung berkata, apa kau akan mempercayainya jika aku mengatakannya kepadamu? Namun di sini Luan berkata, jika kau menunjukkan dirimu yang sebenarnya kepada kami, jika kau memberitahu kebenarannya, kami akan mempercayaimu. Allen yang mendengar hal itu di sini dia berkata, mengatakan kebenaran, jika kau ingin aku memberitahumu kebenarannya, sebenarnya aku tidak lagi ingin terlibat dengan keluarga yang kacau dan para vampir ini.
Terlihat di sini, Allen langsung mengeluarkan senjata topengnya tepat di depan Luan dan berkata, "Tapi kelihatannya, aku tidak bisa lagi keluar dari kekacauan ini lagi. Itulah kenapa pertama-tama tolong bayar aku atas kerja kerasku kakak. Dengan nyawamu." Luan yang mendengar perkataan Allen dan melihat topeng yang dikeluarkan Allen, dia langsung berkeringat melihat tengkorak itu. Namun di sini Allen langsung menyerang Luan dengan senjata sekop di tangannya. Di sini Luan tidak bisa menghindari serangan itu. Namun di sini kita langsung berpindah ke sisi luar kamar Luan. Terlihat di sini Uskup Agung Raphael berkata, "Keributan macam apa ini?" Prajurit yang berada di belakang Uskup Agung berkata. Pangeran ketujuh memimpin pasukan dan mengambil alih ruangan pangeran pertama. Di sini Uskup Agung langsung bergegas berlari menuju ke pintu kamar Luan sambil berkata, "Aku baru saja meninggalkan kursiku sebentar, dan kau tidak bisa menghentikannya. Bajingan menyedihkan, bagaimana bisa kau lebih buruk dibandingkan orang tua ini?" Di sini Uskup Agung langsung menyerang prajurit undead itu dengan kekuatan sucinya. Terlihat di sini prajurit undead suci itu langsung terkapar di tanah dengan keadaan seperempat, kepalanya hilang. Terlihat di sini topeng prajurit undead itu hancur. Di sini wajah undead itu langsung terlihat. Melihat prajurit yang dia serang bukan seorang prajurit manusia, Uskup Raphael sangat terkejut. Begitu juga prajurit knight yang berada di belakang Uskup Agung di sini. Uskup Agung berkata di dalam benaknya, "Mayat. Pasukan yang dibawa pangeran ketujuh adalah mayat? Apa dia berhasil menipu seorang nekromancer kali ini?" Namun di sini Uskup Agung langsung terdiam untuk beberapa saat dan meneruskan perkataan di dalam benaknya. Tapi mayatnya memiliki kekuatan suci murni yang sama dengan Holy Knight lainnya. Makhluk yang menentang hukum dunia ini benar-benar mustahil bahkan dengan sihir, apa yang dilakukan pangeran ketujuh. Di sini Uskup Agung langsung memerintahkan prajurit yang berada di sana dan berkata, "Kendalikan lorong ini. Pastikan tidak ada prajurit yang bisa keluar," dan berkata di dalam benaknya, "Aku harus menyelamatkan pangeran pertama sebelum mengungkap identitas mereka." Di sini, Uskup Agung langsung bersiap untuk memberikan serangan kepada undead prajurit yang tersisa. Terlihat di sini, para undead suci tidak memberikan perlawanan. Dan Uskup Agung berkata di dalam benaknya, "Aku harus menemukan orang yang mensumon mereka." Namun tiba-tiba, seluruh pasukan undead suci mulai tumbang dengan sendirinya satu persatu. Dan Uskup Agung berkata, "Apa yang sedang terjadi? Apa maksudmu?" Namun pintu kamar Luan tiba-tiba terbuka. Uskup Agung dan prajurit Holy Knight yang berada di sana langsung melihat ke dalam ruangan kamar itu. Di sini Uskup Agung sangat terkejut melihat Allen yang sudah menancapkan senjatanya tepat di dada Luan. Dan di sini Allen berkata, "Anggap saja kau membayarku dengan ini, kakak. Sekarang, bangkitlah kembali." Namun kita di sini langsung dibawa ke ingatan Luan sebelum-sebelumnya. Kalau diingat-ingat sekarang, ada banyak hal aneh tentangnya. Count Pamor hanya melaporkan kebiasaan buruk Allen kepada Luan. Dia bilang Allen terus berkata bahwa Luan adalah putra yang dilahirkan dengan status rendah sama seperti ibunya. Dan Allen menghina ibu kami. Seharusnya Luan menyadari dia sedang dihasut ketika Pamor datang untuk melaporkan apa yang terjadi di ruang perjamuan. Tapi alasan kenapa Luan tidak mencurigainya, karena Pamor sudah bersama dengannya sejak dia masih kecil. Dan Pamor adalah satu-satunya orang yang menenangkan Luan saat dia kehilangan ibunya. Tanpa disadari Pamor adalah seorang vampir, dia benar-benar berpikir bahwa dirinya bodoh. Dan itulah kenapa dia bisa mengerti, meskipun Allen memilih untuk membunuhnya. Terlihat di sini arwah Luan keluar dari tubuhnya, dan arwah Luan itu langsung memeluk tubuh Allen sambil berkata, "Sekarang tolong." Namun di sini arwah Luan tidak sempat menyelesaikan perkataannya. Terlihat di sini Allen yang terus-menerus mengeluarkan kekuatan sucinya tanpa henti. Di sini Allen langsung berkata, "Aku adalah Legiun dan penerus Gaia." Terlihat di sini arwah itu langsung menjadi pusaran cahaya di dada Luan. Tidak lama setelahnya, Luan berhasil dibangkitkan. Di sini Allen tersenyum melihat Luan yang berhasil dibangkitkan olehnya. Di sini Luan berkata di dalam benaknya, "Tubuhku tidak sakit lagi. Sekarang bernafas jadi lebih mudah." Di sini Allen langsung berkata, "Bagaimana rasanya menjalani kehidupan barumu?" Terlihat di sini,
Luan langsung melepaskan pembalut yang membalut seluruh tubuhnya dan berkata, "Aku mendapatkan kembali kulitku. Otot dan tulangku juga baik-baik saja. Kutukan yang telah menyiksaku sepanjang waktu ini telah menghilang." Di sini Luan tanpa menggunakan sehelai pakaian pun, di tubuhnya dia langsung berdiri dan berkata, "Ini keajaiban." Terlihat di sini Allen langsung memejamkan matanya, karena sesuatu yang ada di depannya sangat menyilaukan. Dan setelahnya Allen melakukan perbincangan dengan Luan dan dia berkata, "Aku menggunakan banyak kekuatan untuk membangkitkanmu. Aku akan memberikan rincian penjelasannya nanti, jadi tolong temukan Harmon dan Charlotte untukku, dan aku ingin kau menyelesaikan semua yang telah aku mulai. Sebenarnya itu mungkin tugas yang mudah untuk kau lakukan." Luan di sini langsung berkata, "Tugas apa itu?" Namun kita langsung dibawa ke waktu setelahnya. Terlihat di sini Luan langsung menggunakan pakaiannya. Di sini Luan langsung beranjak pergi dan berkata di dalam benaknya dengan wajah yang tersenyum, "Dasar bajingan yang tidak sopan. Baiklah, biar aku ambil alih apapun yang dia coba lakukan. Tanpa kesalahan apapun, sesempurna mungkin." Terlihat di sini Luan sudah menemukan Harmon dan Charlotte. Terlihat Harmon dan Charlotte yang sedang dicegah oleh seorang prajurit penjaga, dan prajurit itu berkata, "Kami tidak bisa membiarkannya keluar." Marquis sangat marah. Di sini Harmon berkata kepada prajurit itu, "Aku sudah katakan kepadamu sebelumnya." Namun tiba-tiba pembicaraannya terhenti ketika seseorang memegang pundaknya dan berkata, "Teman ini hanya akan mendengarkan perintahku." Di sini Harmon langsung menoleh ke arah orang itu untuk mengetahui orang yang ada di belakangnya, dan dia berkata, "Maaf, siapa Anda?" Namun di sini Harmon langsung terkejut ketika melihat orang itu, dan dia langsung berkata, "Apa mungkin Anda pangeran pertama?" Prajurit yang mencegah Harmon tadi langsung menundukkan kepalanya sambil berkata, "Pangeran pertama," dengan ekspresi terkejutnya. Di sini Harmon yang masih dalam keadaan terkejut dia berkata, "Kutukannya telah diangkat." Di sini Luan langsung menghentikan kehebohan yang Harmon buat sambil berkata, "Aku akan memberitahumu rinciannya nanti. Bisakah kau tunjukkan daftarnya kepadaku?" Harmon yang mendengar permintaan itu dari Luan di sini, dia langsung terdiam untuk beberapa saat dan berkata, "Jika Anda membicarakan tentang daftarnya..." Di sini Luan berkata, "Allen sendiri yang meminta bantuanku, jadi kau tidak perlu khawatir. Keajaiban yang terjadi pada tubuhku adalah buktinya." Di sini Harmon melirik ke arah Charlotte, terlihat di sini mereka berdua langsung terdiam untuk beberapa saat, dan kemudian Harmon langsung menyerahkan daftar itu kepada Luan sambil berkata, "Ini daftar nama para vampirnya." Luan yang melihat catatan itu, dia langsung berkata, "Astaga, sebanyak ini?" Di sini Harmon pun meneruskan perkataannya, "Iya, Yang Mulia. Bahkan ada bangsawan dari negara lain, wewenang. Saya hanya sejauh ini, saya hanya bisa menahan mereka. Maafkan saya, Yang Mulia." Luan yang melihat Harmon menundukkan kepalanya di sini, dia langsung berkata, "Jangan begitu. Kau sudah melakukannya dengan baik berkatmu perburuan serangga, jadi lebih mudah. Sudah lama sejak aku menggunakan kekuatanku." Terlihat di sini seluruh prajurit yang berada di bawah komando Luan langsung datang ke tempat itu. Terlihat para prajurit itu dilengkapi dengan persenjataan sabit yang mengenakan pakaian tempur berwarna merah, yang membuat tampilan mereka terlihat sangat menyeramkan. Sekian, untuk cerita kali ini bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini nantikan episode selanjutnya di YT 2024 Channel. Saya admin dari YT 2024 Channel pamit undur diri.